Kalau makan mah insya Allah kita masih bisa nyari ya. Justru ini kayak buat untuk terseduh, tidur, dan nyamuk, tempat baju juga nggak bisa. Di tengah suasana kebakaran, ketika kebakaran kemarin, ibu ini melahirkan, Bu ya? Gede. Hamil gede dan ternyata akhirnya melahirkan bayinya ini. Pemirsa, saya sedang berada di Kampung Pulo, Jakarta Timur, sebuah perkampungan padat ya. Pada tanggal 25 Desember yang lalu, tepatnya hari Minggu 25 Desember, kebakaran. Dan kemudian banyak rumah yang terbakar. Seperti yang kita lihat sekarang ini berapa rumah Bang yang waktu itu? Hampir 40. Hampir 40 rumah. 40. Habis ya? Habis. Waduh, belum lagi yang pinjak pintunya, bentengnya. Oke. Hampir 40. Oke. Udah tidak siapin duduk di sini nanti. Oh iya iya. Nah, tak usah duduk, biar berdiri aja nggak apa-apa. Habis semua. Habis ya? Habis semua. Ya, ini sampai baru disusun sampai Ini satu keluarga Bang. satu keluarga. Jadi rumah pemirsa coba lihat, ini rumah berukuran kira-kira 4x6 atau 4x7 ini dihuni oleh satu keluarga dan kemudian habis terbakar. Termasuk lantai 2-nya Bang? Ya, lantai. Coba kita lihat antara satu rumah dengan rumah yang lain sangat padat sekali. Satu keluarga dengan keluarga yang lain itu sangat padat sekali. Ini memang salah satu kampung yang padat sekali penduduknya di Jakarta. Sebelum Pak Ahok merombaknya ya Pak ya, tahun 2015 itu ini salah satu yang terkumuh. Sering banjir. Dan sering banjir. Nah, setelah Pak Ahok menanganinya pada saat beliau sebagai gubernur, tak pernah lagi banjir sekarang. Nggak pernah lagi banjir ya. Terakhir 2019 awal. Abang ini adalah ketua RT di sini, Pak Maulana, RT 12 RW 02. RW 02. Ya, oke. Jadi padat sekali ya. Ini sudah jebol nih. Coba lihat ini, kayunya terbakar semuanya. Sampai sekarang belum dilakukan perombakan. Bang, ini belum pernah dapat bantuan? Hanya bantuan sebatas sembako seperti itu. Sembako. Itu dari mana? Kalau makanan kayak dari dinas sosial. Sosial itu setiap. Oke. Setiap selama seminggu itu ya, pagi, siang, sama sore. Karena kejadiannya itu pas hari Minggu siang sekitar jam 10-an. Saya lagi nyantai bersama keluarga. Tiba-tiba di luar teriak kebakaran. Dan saya keluar, api sudah di atas. Akhirnya saya panik. Udah nyelamatin cuma nyawa saja. Keluarga? Lainnya udah Keluarga? Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Iya. Coba kita lihat, sebenarnya kalau kita mau berbicara pada komposisi rasa aman dan nyaman sebagai sebuah keluarga, ini sebenarnya sangat tidak layak ya, karena sangat padat sekali. Tapi ini realitas yang dihadapi oleh warga kita. Puluhan keluarga di Kampung Pulo
itu pada tanggal 25 Desember yang lalu, tepatnya hari Minggu, itu kebakaran dan puluhan rumah habis. Hari ini, sampai hari ini ketika kami datang ke sini, pengakuan dari bapak-bapak ini, termasuk ketua RT-nya, memang wali kota sudah datang, tapi sampai sekarang, sudah datang ya Pak ya? Sudah. Hampir sebulan yang lalu, tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang signifikan. Maka kemudian dibangunlah para pemilik rumah membangun tempat ini dengan usaha sendiri dan upaya sendiri, merenovasinya. Masih ada yang tidak bisa merenovasinya, seperti Pak Agus ini, kita lihat. Coba lihat bekas-bekas kebakaran itu. Coba keluar sebentar di sini juga lihat nih. Coba lihat ini terbakar. Ini keluarga yang lain lagi ya. Ini keluarga Pak Agus tadi, ini tetangganya. Meskipun mereka sangat berdekatan, seperti hanya berbeda kamar saja. Tapi coba lihat. Ini rumahnya ini sampai hangus seperti ini. Tampaknya memang ada banyak agenda yang harus dilakukan. Dalam hal ini pemerintah kota Jakarta, siapapun yang sekarang ini menjadi pemegang otoritas, dan juga bagi mereka yang berpikir untuk menjadi gubernur, ya, karena ternyata memang tidak mudah mengelola Jakarta seperti ini saja ini. Karena menurut saya ini sangat tidak layak. Tapi sebuah realitas bahwa kepadatan penduduk sudah terjadi, bahkan jauh hari sebelumnya. Ibu, apa kabar? Baik. Ini rumahnya nggak apa-apa Ibu ya? Rumahnya nggak apa-apa ya? Kemarin kebakaran? Kena cuma atasnya aja. Atasnya kena. Tapi rumahnya Pak Agus habis ya? Pak. Iya. Itu baru dibut namanya punya saya minta ngontrak. Oh ngontrak? Ya. Oh, nggak, Ibu ngontrak di sini udah lama? Udah hampir 7 tahun. 7 tahun ya. Ibu kerja apa nih? Enggak, ikut anak. Ikut anak? Iya. Oh, oke. Belum pernah menerima bantuan apapun ya? Aku ya bantuannya banyak. Oh, udah banyak? Seperti apa? Seperti ya tahu anak saya sih. Oh. Kalau misalnya beras gitu. Oh, beras. Sudah ada bantuan juga ya? Beras ya? Untuk makanan aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya, Ibu ya. Maaf ya mengganggu tidurnya. Iya. Kamu semua yang kerja kiri kanan. Kiri kanan ya. Ini udah beda RW Pak. Oh, beda RW? 14. Tapi kena juga? Ya pasti. Wah, subhanallah. 2 RW. 2 RT, 2 RW. 2 RT, 2 yang paling wilayah kami gitu. Ini saya parah, Pak, saya RT 14. 14 ya? Saya yang lebih parah ini. Belakang masih terpal. Iya. Oke, sabar ya Bu ya. Pokoknya Mohon. Iya. Tadi saya udah titip tadi. Iya, RT 12. Iya. Oh, beda RT. Iya, Iya, Pak. yang namanya apa namanya itu? Nggak ada lemari. Iya. Sabar ya. Ya, kuat, Pak, sabar mah bisa. Iya. Tapi gimana gitu? Ya, saya yakin setelah nanti diberitakan nanti pasti akan banyak lagi yang membantu. Ya, sabar ya. Iya. Oke. Saya yakin ada kuat. Akan data yang membantu nantinya. Tapi soal makan aman kan? Kalau makan mah insya Allah kita masih bisa nyari ya. Justru ini kayak buat untuk terteduh, tidur, dan nyamuk, tempat baju juga nggak bisa. Iya. Udah tahan itu. Iya. Suaminya kerja di mana? Tapi di kaki 5 jualan buku bekas. Oke. Ya. Iya. Sampai. Yang cepat Bapak dibantu. Ya. Saya yakin setelah tayangan ini nantinya akan banyak yang melihatnya nantinya. Ya. Oke. Oh, ini habis ya? Oh, Semua. Baru lahir nih kemarin lari-larian dia hamil gede, saking takutnya lari-lari. Oh gitu. Baru lahiran. Baru Bayinya baru lahir. iya Iya, lagi perempuan. kaki. Oh, selamat ya. Yang mana bayinya? Nen. Subhanallah. Di tengah suasana kebakaran, ketika kebakaran kemarin, ibu ini melahirkan Bu ya. Gede. Hamil gede dan ternyata akhirnya melahirkan bayinya ini.
Subhanallah, laki-laki Bu ya? Iya, laki-laki. Laki-laki namanya Rifki Sulaiman. Rifki Sulaiman. Baru saya pulang dari rumah sakit ini. Oh, jadi pulang rumah sakit kebakaran, Iya. tapi untungnya anaknya apa namanya itu tak ada masalah gitu ya. Sehat namanya. Waduh, wah kuat ya. Hei jagoan, kuat ya. Kuat ya. Di sini juga ada juga kena ini. Oh iya. Atas kena semua nih tuh tembok-tembok juga ini sama. Dingin kasihan dingin bos. Jagoan dingin ya. Nah. Oh gitu ya. Iya. Habis semua nih. Habis semua ya? Sebelah atas Oh. bawah. Oke. Oh, ini atasnya Kakak beradik habis semua ya. Ini rumah kakak. Saya juga sama atasnya habis. Atasnya iya, yang Bunyamin atasnya kena Suami kerja di mana? di pasar. Pasar ya. Iya. Ibu ya, selamat ya. Iya. Hari inilah Ini ada tempat mengajinya anak-anak di sini. Oh ya? di bawah. Anak-anak tuh Waduh. apa segala macam tidak. Di bawah. Alhamdulillah lantai Alhamdulillah iya. Aman. bakar. Lantai 2 lantai 3 habis. Habis? Cuman ini doang alhamdulillah. Subhanallah. Tapi nggak ada yang korban kan? Alhamdulillah enggak ada. Pemirsa, episode Afu Akbar Faisal Uncensored kali ini berbeda. Setelah 2 tahun kami hadir, kami akhirnya memilih dan berpikir inilah saatnya untuk keluar melebarkan spektrum tayangan kami. Kalau selama ini selalu di studio di Afu seperti yang Anda lihat, hari ini saya berada di luar, di outdoor. Dan yang kami pilih adalah Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, lokasi di mana pada tanggal 25 Desember yang lalu, tepatnya hari Minggu, terjadi kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah. Totalnya Pak RT berapa rumah Pak RT? Hampir 42. Empat lagi yang keinjek-injek gentengnya. Oke, totalnya korban kebakaran 42. Perlu kami jelaskan, latar belakang saya ini adalah ibu-ibu yang merupakan korban ya. Perlu kami jelaskan kenapa sampai kami tertarik untuk mengangkat ini. Selain tadi apa yang saya sampaikan pada bagian awal. Beberapa waktu yang lalu di media itu, di media sosial maksud saya, ada seorang YouTuber yang mengupload kisah tentang Piko dan Ibu Eni kalau saya tidak salah namanya, di daerah Cakung, Jakarta Timur juga, di mana kedua anak beranak ini, ibu dan anak ini, telah puluhan tahun ditinggal di sebuah rumah mewah. Sebenarnya rumah mewah, kata tepatnya seperti itu, rumah mewah, tetapi sudah puluhan tahun listriknya terputus, air ledingnya tidak ada, karena beberapa puluh tahun sebelumnya keluarga ini mengalami keretakan. Ibu Eni berpisah dengan suaminya, entah karena apa, kemudian tinggallah Ibu Eni dengan anaknya bernama Tiko di rumah itu. Saya persingkat cerita, tiba-tiba seorang YouTuber atau apa gitu mengunggahnya di media sosial dan kemudian begitu banyak orang yang memberikan respon. Tentu saja kita harus memberi respon pada penderitaan seorang anak manusia seperti ini. Pada saat yang bersamaan, saya mendapat informasi dari abang saya, Bang Darmisal dan Pak Rahmat dan teman-teman yang lain mengatakan korban kebakaran yang di Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur itu sampai sekarang belum mendapatkan bantuan yang cukup dari para pihak. Memang tadi Pak RT mengatakan bahwa Wali Kota Jakarta Timur telah pernah datang ke sini. Tapi sampai sekarang bantuan selain makanan minum itu bagaimana Pak RT? Belum ada. Jadi warga-warga yang rumahnya korban kebakaran hangus membangunnya secara mandiri. Tentu saja dengan seluruh keterbatasan. Dan Anda lihat, tadi gambar-gambar kita sudah ambil tadi, luar biasa sekali, sangat padat sekali. Nah, di belakang saya ini adalah ibu-ibu yang merupakan korban dari kebakaran. Bu, ini bukan dari TV, Bu. Saya dari manajemen Akbar Faisal Uncensored, sebuah YouTube politik. Ya, Ibu, ceritanya gimana sih, Ibu? Boleh tahu, Ibu ya? Gimana ceritanya kebakaran itu? Gimana ceritanya awalnya? Dari depan. Hah? Dari depan Iya. gitu. Dari listrik apa?
listrik, ibu tuh lari, anak-anak pada lari, kebakaran, anak ibu pada tidur, ibu bawa anak ibu tuh cucu Oh iya. tiduran. Apinya dari mana ibu? Dari listrik. Dari listrik. Oh iya. Oh, udah begitu ibu lari. Habis itu gusuran bawa anak-anak. Iya. Dan masalah biar hari minggu, biar muncul biasa. Habis dua anak. Gitu itu api makin besar, ibu nggak bisa masuk, terus takut tobong. Oke, jadi ini kan sudah hari tanggal 25, sekarang sudah hampir sebulan ya, sudah 3 minggu. Iya, betul. Gimana Ibu? Banyak yang peduli? Apakah banyak yang datang membawa bantuan atau apa gitu? Enggak. Nggak ada? Bahwa itu ada sembako. Oh, sembako ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Gimana? Selimut tidak apa-apa. Selimut dapat, karpet dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya mengambil gambar ini Bu, itu adalah untuk merangsang naluri kita semuanya untuk bersatu. Ketika ada peristiwa seperti itu kita bersatu, ya kan? Untuk saling membantu. Jangan sampai kemudian kita saling melupakan. Apalagi menjelang ini apa namanya tahun politik ya. Ini para anggota-anggota DPR sudah pada datang semua. Iya belum ya? Oh, mungkin butuh kalau sudah menjelang pemilu mungkin sudah datang itu nanti beberapa bulan sebelum pemilu akan datang lagi nantinya. Iya, ya, oke, kita lihat nantinya. So, apa harapan ibu-ibu semuanya? Minta dibantu itu aja Pak. Terutama bagian apa? Bahan bangunan ya. Pengen jadi rumah lagi. Pengen jadi rumah lagi. Nah, baik, ibu-ibu, saya datang ke sini bukan sebagai Sinterklas, oke? Saya datang ke sini bersama dengan tim saya dari podcast politik bernama Akbar Faisal and Sansar. Anda bisa melihatnya itu ingin memberitakan kepada dunia luar bahwa ada kelompok masyarakat kita yang menerima musibah kebakaran dan masih membutuhkan banyak bantuan, khususnya bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki kembali rumahnya. Karena tampaknya ibu-ibu bersama dengan keluarga tidak berpikir untuk pindah dari sini. Oke, tapi tidak elok kalau kemudian saya datang saja tanpa memberi bantuan. Oke? Nah, tapi bukan bukan bahan bangunan. Saya bukan dari toko bangunan. Oke, ya. Nah, ini ada sedikit. Pak RT di sini ya. Pak RT di sini. Ini tadi saya sudah titipin sama yang melahirkan tadi, makanya terbuka begini tadi. Ini ada keluarganya yang ternyata yang melahirkan pada kebakaran gitu ya. Nah ini saya serahkan ya Pak ya. Ini silakan dibagi gimana caranya. Terus kemudian saya membawa sarung. Sarungnya bagus. Ya, tapi tidak semuanya dapat. Hanya per satu keluarga karena kan 40 keluarga. Sayangnya saya cuma membawa 30 sarung. Ya dibagi saja ya. Ini sarungnya seperti ini. Bagus kok, kan gitu ya. Dan itu berapa? Nanti saja minta kepada para caleg gitu kan. Nah, ini nih. Ini dari kami ini ada apa namanya itu? Ini. Coba lihat ini. Nih. Saya buat ngapain nih? Iya. Berdua aja di dalamnya. Oke, ini ya Bu ya, dibagiin ya Pak ya, dibagiin kepada warga gitu loh. Karena menurut saya dalam kondisi seperti ini dibutuhkan banyak kepedulian dari kita semuanya. Ya, saya datang tidak seperti yang saya sampaikan tadi bersama teman-teman dengan Pak Darmisal, dengan Pak Rahmat, dengan tim yang lain, itu ingin menyampaikan kepada dunia luar bahwa seperti ini loh. Ada realitas masyarakat kita sedang membutuhkan bantuan. Saya yakin di tempat lain juga banyak. Dan dengan teknologi bernama YouTube, dengan bernama Instagram, itu semakin cepat membesar informasi seperti itu. Semoga saja setelah saya datang ke sini banyak yang datang Ibu ya. Amin. Iya Bu ya. Ini Pak terima. Iya, diterima ya. Gitu nih. Ada tadi itu ada berapa? 30. Betul. Gitu ya. Ini nih. Ini sarung semua nih. Ya, sarung semua. Bukan amplop. Nenek ya mau langsung pakai satu per keluarga Pak. Jangan sampai supaya lebih merata. Oke? Orang-orangnya Pak. Baik gitu ya. Ibu-ibu, saya mohon izin pamit ya. Kuat ya. Percayalah. Percayalah kita sebagai saudara sesama bangsa, setanah air,
akan ada yang peduli. Amin. Ya, itulah tujuan saya ke sini untuk menyampaikan kepada kita semuanya bahwa apapun pilihan politik kita, apapun agama kita, apapun itu agenda-agenda kita sebagai sebuah bangsa, kita bersaudara. Oke? Dan semoga saja penonton saya itu bisa menyaksikan. Pemirsa, itu laporan saya dari lokasi kebakaran di Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kita akan menginformasikan informasi-informasi seperti ini. Semoga saja tidak ada musibah, tapi kita akan menginformasikan lagi kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Dari Kampung Pulo, saya seperti kembali lagi menjadi seorang presenter nih, ya. Dari Jatinegara, Kampung Pulo, kampung padat penduduk. Saya Akbar Faisal bersama dari tim Akbar Faisal Uncensored melaporkan dan menginformasikan kepada Anda. Tetaplah kuat sebagai sebuah bangsa.